Oke, saya tarik napas dulu ya. Selanjutnya kita lanjut. Masih semangat? Apa ini? Dia apa? Sangat. Eh, siapa kita? Fasilitator konseling Anda. Mantap. Kurang kompak. Bu Dewi Resen, silakan. Tadi dokter menyampaikan bahwa penyebab umum ASI tidak cukup pada minggu-minggu pertama salah satunya adalah karena penundaan IMD. Nah, situasinya yang kami tahu katanya kalau bayi lahir secara seksio itu tidak dilakukan IMD. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bayi dengan kondisi bugar, ibu kondisi stabil, dalam kondisi normal, persalinan normal maksud saya, ataupun seksio itu bisa. Dua-duanya bisa. Nah, yang tidak bisa apabila kondisi bayinya tidak baik atau tidak stabil, atau ibu tidak stabil. Misalnya ibunya kejang, preeklamsi, itu tidak bisa. Ibunya tidak sadar mungkin masih bisa. Jadi kalau tidak memungkinkan ya tidak bisa. Bayinya sangat kecil, prematur, sesak, tidak bernapas atau biru, nah itu tidak bisa. Tapi dalam kondisi seksio yang bayinya kondisi baik, kemudian ibunya baik, bisa dilakukan IMD. Nanti besok akan ada materi tentang IMD, akan bisa kita diskusikan juga cara bagaimana dilakukan IMD pada saat ibu seksio. Dan sehari-hari kami sudah melaksanakan bisa hampir semua, bahkan bayi sampai 2 kilo atau sedikit di bawah 2 kilo kita masih melakukan IMD dengan persalinan seksio. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Ya. Izin, Dok, pertanyaan paling umum di lapangan, Dok. Sebenarnya itu menyusui itu berapa lama yang ideal atau memang kita jawab variatif lamanya dan berapa milimeter? Oke, lamanya itu sangat bervariasi. Pada dasarnya di awal itu sekitar 15 sampai tidak melebihi 40 menit. Kalau dari referensi bilang memang 15 menit. Kenapa kok? Itu karena 15 menit dibutuhkan waktu untuk prolaktin untuk sesi berikutnya untuk bisa naik. Ya, kalau terlalu pendek, hormonnya itu belum terangsang untuk diproduksi. Kalau terlalu lama, 15 menit itu dua belah payudara ya? Atau masing-masing? Dua-duanya? Boleh. Bisa dua payudara, boleh satu payudara. Oke, Dok. Ya, kemudian berapa cc itu juga sering ditanyakan, Dok. Nggak ada kalau berapa cc-nya. Patokannya. Sesuka bayi, karena bayi bervariasi. Saat ini pengen banyak, saat ini pengen sedikit. Kadang-kadang pas growth spurt pengen banyak ya. Oh ya, kita lanjutkan dulu. Ya, makasih. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi sedikit tentang kesehatan ibu. Ya. Menurut ibu dan bapak, apakah ibu perlu berhenti menyusui saat menderita sakit? Tidak, tergantung sakitnya, Bu. Tergantung sakitnya, baik. Terima kasih. Tidak juga bisa ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi berbagai alasan ibu akan mencoba berhenti menyusui, misalnya ya bayinya takut ketularan, takut ketularan bayinya ketularan, atau orang lain bilang disuruh stop ya, jangan menyusui kalau kamu lagi sakit ya. Atau ibunya dirawat di rumah sakit jadi terpisah dari bayinya. Pada dasarnya ibu yang sakit jarang perlu berhenti menyusui karena pada umumnya saat infeksi menyusui tidak meningkatkan kemampuan untuk bayi menjadi sakit ya. Antibodi dalam ASI malah adalah menjadi perlindungan yang terbaik bagi bayi, seperti yang telah kemarin kita bahas ya, antibodi dalam ASI infeksi, ibu infeksi. Ibu dengan TB atau tuberkulosis atau kusta bahkan tidak perlu memisahkan ibu dan bayi, ya, pakai masker bisa. Kecuali memang ibunya sakit parah harus dirawat misalnya di ruang intensif, nah tidak bisa merawat bayi, maka mungkin ada kesempatan, ada alasan untuk berhenti menyusui sementara, ya, tidak terus-menerus. Ya. Nah, bagaimana kita membantu ibu yang sakit tetap bisa menyusui? Yakinkan pertama kali bahwa ibu dapat terus menyusui. Jangan ibu sakit, kalau ibunya dok atau bu saya sakit demam berdarah apa bisa tetap menyusui. Yakinkan bahwa ibu dapat terus menyusui dan
kita akan membantu. Ya, dorong ibu untuk melanjutkan pemberian ASI. Apabila ibu dirawat, maka bayinya diharapkan dirawat bersama dengan ibu, rawat bersama tetap. Ya, meskipun ibunya yang dirawat, tapi bayinya ikut. Ya, apabila ibu demam, anjurkan ibu banyak minum. Apabila tidak enak badan dan tidak bisa menyusui, maka bantu memerah dan memberikan ASI. Apabila sakit parah atau sakit mental, maka memang agak dipertimbangkan untuk sementara tidak memberikan ASI secara langsung, ya. Atau ibunya mungkin ibu yang sakit mental ini harus ada pendampingnya, ya. Dan apabila ibunya sudah sembuh, maka bantu ibu untuk meningkatkan suplai ASI dan menyusu kembali, ya. Nah, apabila ibu harus minum obat, maka kadang-kadang ibu juga khawatir. Sering, bukan kadang-kadang, sering ibu khawatir obatnya nanti pengaruh ke bayinya, ya. Memang ada obat-obat yang bisa mempengaruhi bayi, tapi kebanyakan obat itu masuk dalam jumlah yang kecil dan sedikit pengaruhnya. Pada bayi-bayi khusus, misalnya bayi yang prematur atau bayi sakit atau bayi yang usia muda, obat bisa lebih mempengaruhi bayi. Tapi sebagian besar bayi akan toleran atau tidak terlalu terpengaruhi, ya. Dalam kebanyakan kasus malah kalau berhenti menyusui malah lebih berbahaya daripada kalau tidak minum obatnya, ya. Obat dengan efek samping perlu ditanyakan pada nakes, misalnya kita perlu juga tanyakan pada nakes yang kompeten, misalnya memang kalau ya dokter anak atau konselor, ya, apakah obatnya tersebut aman. Nah, ini obat-obatan yang memang berisiko, misalnya sitostatika, obat kanker, kemudian obat radiasi, radioaktif, itu memang kontraindikasi untuk menyusu. Obat-obat psikotropika, obat-obat jiwa, kemudian obat kejang, ya memang agak berisiko, tapi pantau kesehatan bayi, efek samping obatnya, ya. Obat antibiotika, kloramfenikol, tetrasiklin, metronidazol, dan seterusnya, pilih obat alternatif dan pantau kuning pada bayi, ya. Kontrasepsi yang mengandung estrogen dan diuretik, ya, pilih obat alternatif karena kemungkinan suplai ASI akan bisa menurun. Obat-obat yang sering digunakan, misalnya antibiotika, pada umumnya aman dalam dosis yang normal, ya. Apabila ibu minum obat kemudian bertanya pada kita dan kita tidak yakin bahwa obatnya itu aman atau tidak aman, periksa referensi dari WHO, ya. Nanti di belakang nanti saya tunjukkan. Dorong ibu tetap menyusui sambil kita mencari tahu lebih dalam. Ya, perhatikan efek samping pada bayi, rasa ngantuk, kemudian nafsu makan yang berkurang, kuning. Kemudian boleh kita minta saran pada apoteker kenalan kita, kemudian cari alternatif obatnya. Apabila ada efek samping, maka pertimbangkan diberikan donor ASI atau pengganti ASI untuk sementara. Setelah itu obat berhenti, kembali menyusu. Nah, ini adalah referensi yang diberikan dalam modul juga. Breastfeeding and maternal medication recommendation for drugs in the 11 WHO model list of essential drug, ya. Itu sedikit tentang menyusui dan pengobatan ibu dan kesehatan ibu. Nanti dalam penugasan akan didiskusikan dalam kelompok tentang kesehatan ibu, termasuk gizi ibu, kemudian obat-obatan, dan kemudian kondisi sakit ibu. Akan didampingi oleh masing-masing fasilitator. Demikian dari materi yang saya sampaikan untuk tantangan pasokan ASI dan kesehatan ibu, mudah-mudahan bisa diterima, dan mohon maaf apabila waktunya mungkin lebih dan ada yang